Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Tolong buka itu apa videonya ya. Kameranya tolong buka. Buka kameranya. Merah. Ini siapa yang apa sih sudah berdialih kok sambil motoran gimana sih kuliahnya? Mungkin Bapak ini lagi di jalan pulang. Memang nggak pulang kamu? Masa ya kuliah jam 7 di jalan Tadi sih? habis bebas Bapak. Apa? Tadi habis bebas ini masih di jalan pulang. Tolong buka kamera, kalau kamera setengah absen lah. Setengah absen kalau buka kameranya. Saya mau take foto nih. Halo? Itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini bentarnya ada 2 halaman fotonya saya. Ada 2 halaman ya. Dua page nih ya. Yang berikutnya itu ya. 1, 2, 3. Ada belum buka kamera tuh ya. Saya buka kamera tuh. Bandel banget sih. Mau buka kamera, buka kamera, Aziza buka kamera. Aziza, Aziza buka kamera. Bandel banget sih. Ini juga area ini tutup lagi kameranya. Aziza buka kameranya. Bandel banget nih. Berarti kamu sendiri yang bandel tuh. Aduh. Ini ada buktinya nih ya. Pakai kamera jangan mau. Mana? Foto ada 2 orang buka kamera. Ada 2 orang buka kamera di foto. Boleh fotomu di grup tu. Ada 2 orang buka kamera tu. Masa bandel tu ya. Tadi buka kameranya. Dia teriak mungkin buka. Ya. Bandel banget sih dia orang. Oke, tolong dengar baik ya, saya manggil kalau nggak dibuka kamera agak absen ya. Halo? Coba dengar baik ya. Andre mana Andre? Hadir, Pak. Nala? Hadir, Pak. Nala mana? Saya. Siapa? Aulia? Hadir, Pak. Anissa? Hadir, Pak. Kemudian si Aryadini? Hadir, Pak. Kemudian Amelia? Hadir, Pak. Bintang Kaila? Bintang Kaila ada? Devina? Hadir, Pak. Nurul? Hadir, Pak. Siti Latifah? Siti Latifah? Mutiara Zara?
Hadir, Pak. Kemudian Yuliani. Hadir, Pak. Kemudian si Agung Kurnia. Hadir, Pak. Kemudian Berlian. Hadir, Pak. Kemudian Yunike. Yunike ada. Marfa. Hadir, Pak. Mega. Itu atas pegang sih. Mega. Mega ada. Maisal. Hadir, Pak. Ruth. Bapak, Natasha. Bapak yang menikah Bidal hadir, Pak. Gak ada, kameramu gak muncul. Mana? Gak bisa absen. Saya Siapa? masih di jalan tadi, Pak. Siapa namanya? Eunika Abigail. Yunika apa? Eunika Abigail. Mana Yunika Bidai? Yang mana nih? Gak ada. Itu, Pak, tadi. Mana? Yang mana Di ini? Manjuntak. Ya, Ini Yunika Abigail. Gak ada Abibayu. iya, Pak. Abigail nama aku. Lain tertulis yang disebut. Kasih, Pak. Bapak, maaf. Tadi bintang Kalila hadir, Pak. Tar. Ruth. Natasha mana? Tar dulu. Ruth Natasha. Pak. Hadir. Sheila. Hadir, Pak. Silviana. Hadir, Pak. Siapa lagi nih? Filia. Hadir, Pak. Kemudian Aziza. Bapak Aziza hadir. Maaf, saya lagi di jalan. Lagi di Kakak kuliah di stasiun, dalam Bapak. dong. Siapa nama Aziza? Saya, Bapak. Bentar. Aziza. Dan Nabila. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Raisa. Hadir, Pak. Rifki. Hadir, Pak. Rifki mana? Saya, Pak. Sabrina. Hadir, Pak. Sabrina mana? Sabrina. Hadir, Pak. Sofyan. Hadir, Pak. Sofyan hadir. Bentar. Hadir. Risma. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian si apa? Nesa. Hadir, Pak. Nesa hadir. Siapa yang belum sebutkan namanya? Sebut nama siapa? Saya, Pak, Mega Putri Agung. Bintang ada bintang. Bintang ada. Siti Lapa Saya, Pak. Jepang ada. Saya. Siapa lagi nih? Mega. Saya, Mega Pak, ada. hadir. Ada, Pak. Kalau sudah bilang itu Bapak, saya nggak maaf. absen ya. Bintang Kalila hadir. Mana? Saya. Jadi kalau nanti menghilang sudah saya nggak absen ya. Saya panggil nggak ada, saya nggak absen. Saya bintang, Pak. Ya ada. Nanti kalau saya panggil di jam ke-1 ke-2 kalau nggak ada, saya nggak absen ya. Nggak boleh menghilang ya. Oke, hari ini kita kuliahnya ini tentang kemarin kita belajar kan tentang apa? Net income ya. Net income kan. Tentang net income ya. Net income sama apa? Perubahan ekuitas ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai bentuk dan isi dari laporan posisi keuangan dan laporan arus kas ya. Jadi menjelaskan manfaatnya, udah keterbatasan, kemudian isi dari laporan posisi keuangan itu atau disebut juga neraca ya.
Kemudian kita jelaskan bagaimana penyajian pengelompokan dari laporan posisi keuangan itu. Kelompoknya misalnya kalau aset apa saja, liabilitas apa saja, ya. Rincian lebih lengkap ya. Guna ekuitas ya. Kemudian menjelaskan tujuan, isi, dan penyajian dari laporan arus kas itu. Ya. Apa tujuan laporan kas itu dibuat? Apa isi laporan keuangan? Bagaimana penyajian, bagaimana konten dari isi dari cash flow, dan bagaimana laporan arus kas itu disajikan. Ya. Dan menjelaskan jenis-jenis informasi yang dihasilkan. Yang pertama adalah laporan statement of financial position. Jadi posisi laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan dulu nama neraca. Ya. Nah, laporan posisi keuangan ini juga disebut juga dengan balance sheet atau neraca. Ya. Balance sheet. Ya. Jadi dia melaporkan aset, ya, kemudian hutang dan ekuitas pada tanggal tertentu ya, tanggal tertentu. Jadi kalau ada laporan posisi keuangan 31 Desember itu artinya adalah posisi saldo aset pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Bukan terkait dengan bagaimana aset dari periode setahun, bukan itu. Ya. Jadi bagaimana aset pada tanggal itu berapa posisi asetnya? Posisi ya, posisi. Ya, makanya laporan financial position itu disebut juga dengan is a photograph. Is photograph itu artinya neraca itu hasil foto, bukan hasil video. Video kan dari jam berapa sampai jam berapa itu video kan. Kalau foto kan klik pada tanggal di foto, itu kondisinya. Ya. Bagaimana kondisi pada tanggal di foto? Ya itu saldo sekian terdiri dari aktiva lancar sekian. Ya. Begitu juga liabilities. Ya. Kemudian dia memberikan informasi. Ya. Jadi laporan financial position itu memberikan informasi mengenai resources, sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan. Ya, bagaimana informasi sumber ekonomi dikuasainya pada tanggal laporan. Dan kedua, obligation, kewajibannya. Bagaimana kewajiban perusahaan pada tanggal laporan itu. Ya, kewajiban kepada kreditor, ya. Kemudian equity dalam bentuk net resources. Jadi equity itulah net resources. Net resources itulah resources setelah dikurang obligation, kewajiban. Bukan obligasi lah. Ya. Obligation itu kewajiban. Bukan obligasi nanti utang obligasi, bukan ya. Kewajiban. Ya. Kewajiban perusahaan kepada kreditor. Jadi semua pemegang item-item di Pasify itu, ya selain dari akun-akun equity, itu adalah kreditor. Ya, kreditor. Hutang dagang itu kreditor sebenarnya. Hutang dagang itu supplier itu kreditor. Kenapa kreditor? Dia memberikan dana kepada perusahaan karena dalam bentuk penundaan membayar pembelian kepada supplier itu ditunda oleh perusahaan sehingga dananya tertanam. Nah, itu dia membiayai operasional perusahaan dengan menunda bayar. Gaji karyawan ditunda, berarti karyawan itu juga memberikan dana kepada perusahaan selama ditunda gajinya itu. Ya. Dengan gaji ditunda, maka uang gaji itu dipakai dulu perusahaan untuk diputarkan dalam operasional perusahaan. Jadi karyawan itu sebagai kreditor juga. Dalam bentuk gaji yang ditunda, belum dibayar. Itu kreditor semua. Ya. Hutang bunga, berarti perusahaan menunda membayar kewajiban bunga kepada kreditor, tambah lagi ya dananya. Ya. Kemudian juga membantu pengguna ya, membantu pengguna
dalam memprediksi jumlah. Kemudian bisa memprediksi jumlah, timing, waktu, dan ketidakpastian dari future cash flow, aliran kas masa datang. Dari laporan posisi keuangan itu, pengguna itu bisa memprediksikan estimasi cash masa datang. Ya, termasuk jumlah, termasuk waktu, kapan waktu penjualan itu akan diterima, berapa jumlahnya, tingkat kepastiannya gimana, itu bisa diprediksi. Ya. Jadi itu yang disebut dengan statement of financial position. Ada tiga karakteristik ini. Dia melaporkan posisi aset, liabilities, dan equity tanggal tertentu. Kedua, berikan informasi mengenai dan equity dalam bentuk net resources, dan membantu dalam prediksi aliran cash flow di masa datang. Tiga itu. Ya. Nah, manfaatnya apa? Bisa menghitung rate of return. Bagaimana cara menghitung rate of return? Dengan menghubungkan net income dengan total aset yang digunakan. Kalau nggak ada neraca, nggak bisa dihitung rate of return. Sudah terima bunga tabungan 1 juta tahun ini. Berapa returnnya? Rate of return tabungan sudah 1 juta dibagi rata-rata saldo tabungan saudara. Itu ya. Kalau nggak ada informasi saldo tabungan saudara, hanya informasi bunga aja, nggak bisa dihitung rate of return tabungan saudara. Nggak bisa dihitung. Ya. Kemudian yang kedua, bisa mengevaluasi struktur modal, capital structure. Dari mana? Dari komposisi utang dan equity. Struktur itu komposisi. Berapa komposisi utang, berapa komposisi equity. Apakah utang itu 70% dari total pasifa? Atau equity itu 40% utang pasifa? Itu lihat di neraca. Struktur modal penting dalam menilai risiko keuangan perusahaan. Ya, penting sekali. Ya. Kemudian bisa menilai risiko dan future cash flow. Risiko. Salah satu risiko financing dari struktur modal itu. Ya, menilai risiko dan future cash flow. Jadi misalnya kalau seandainya cash diterima dari penjualan, berapa kemungkinan cash diterima penjualan? Penjualan ada 1 juta 1 bulan. Cash berapa? Apakah 80% 1 juta atau 7% dari 1 juta? Itu nggak risiko. Makin tinggi risikonya, persentase yang diterima cash itu makin kecil. Kecil ya. Nah, itu. Kemudian juga bisa menilai likuiditas perusahaan, ya. Bisa menilai financial flexibility perusahaan. Tanpa neraca nggak bisa nilai. Liquidity itu data dari neraca. Bagaimana menilai liquidity perusahaan? Kalau neracanya nggak ada, hanya income statement juga nggak bisa likuiditas dinilai. Laba besar, yang income tinggi, likuiditas nggak bisa dijelaskan. Karena informasi tentang kondisi aset, utang, dan liquidity nggak diketahui. Ya. Kalau solvensi, ya juga nggak bisa. Kemudian financial flexibility juga nggak bisa. Nah, bagaimana menghitung liquidity solvensi itu ada nanti ya. Di dalam setiap nanti rasio-rasio keuangan di Indonesia laporan keuangan ada. Keterbatasannya apa dalam laporan posisi keuangan? Apa keterbatasannya? Keterbatasan itu artinya yang nggak bisa diatasi oleh akuntansi terkait dengan neraca itu. Apa contohnya? Misalnya pertama ya, banyak aset dan utang dilaporkan historical cost, nah itu keterbatasan. Sehingga tidak menggambarkan nilai sekarang. Ya. Yang kedua, hasil pengukuran dari pos-pos aset, pos-pos utang, pos equity kadang-kadang menggunakan judgment dan estimasi. Sehingga nggak pasti. Orang yang mengukur beda lagi hasilnya. Estimasi beda-beda setiap orang. Judgment beda. Jadi nggak bisa kita menilai, waduh, ini yang benar berapa sih ya? Karena ada judgment itu, ada estimasi. Ya. Banyak contoh, salah satu contohnya adalah menilai dari saldo piutang dagang menggunakan net receivable value. Berapa? Tergantung pada estimat judgment dari kemungkinan nggak tertagih. Ya. Kemudian estimasi berapa persen nggak tertagih. Gitu. Karena banyak item nilai keuangannya itu dihilangkan, nggak bisa ditampilkan.
berapa item yang sebenarnya masuk aset perusahaan tapi nggak bisa nilai sehingga di-omitted, dihilang ya. Contoh sepertinya perusahaan punya SDM itu kan aset perusahaan, tapi nggak bisa dinilai, nggak bisa dilaporkan di aset. Coba aja aset itu apa? Aset itu resources dikuasai oleh perusahaan yang bisa memberikan manfaat ekonomi semasa datang. Resources itu apa? Ekonomi itu resources ada labor, ada tanah, ada uang ya, ada modal, itu resourcesnya. Itu aset perusahaan. Tapi kenapa nggak bisa diakui? Karena nggak bisa dikuasai perusahaan. Karena SDM itu nggak bisa dikuasai oleh perusahaan, sehingga nggak bisa diakui sebagai aset. Yang kedua, susah mengukurnya. Susah mengukur. Ya, tapi dia sebenarnya aset bagi perusahaan. Contoh aset apa? Kalau dia nggak ada, perusahaan nggak bisa dapatkan revenue. Ya. Nggak bisa dapatkan revenue. Ya, nggak bisa dapat pendapatan. Nggak bisa cash masuk. Nggak ada manusia gimana? Siapa menjual barang? Siapa itu? Ya, pakai robot pun perlu manusia. Robot itu kendalikan oleh manusia. Ada operatornya itu robot itu nggak bisa jalan sendiri dia. Ya, kalau nggak ada operator nggak bisa jalan robot, mati robot. Ya, nggak bisa. Ada operator yang menjalankan robot itu. Ya, nggak bisa jalan sendiri robot ya. Ada operatornya. Ya, contoh seperti robot AI itu kan ada operatornya itu. Ya. Kalau operator matikan mesinnya nggak bisa bicara si AI itu. Ya, ChatGPT nggak bisa bicara, nggak bisa nulis. Kalau operatornya matikan powernya, off-kan sistemnya, ya habis semuanya. Ada operatornya. Dipantau itu operator. Operator ya. Walaupun automatically semua, tapi ada operator mantau. Ya. Dia bisa dimatiin jauh, bisa. Ya. Bisa nyalain. Ya. Robotnya ada di Blok M, tapi operator bisa di Jakarta Pusat. Ya. Jadi kelihatan itu. Kalau robot itu membahayakan manusia, langsung dimatikan sistem terkait dengan Astra itu. Mana orang itu ya mati ya. Perlu manusia kan? Perlu manusia. Ya. Manusia itu betul aset bagi perusahaan, tapi nggak bisa diakui karena tidak dikuasai sepenuhnya. Yang kedua nggak bisa diukur. Ya. Nah, elemen di laporan posisi keuangan itu apa? Ya sama seperti pesanan akuntansi, ada aset sama dengan liability tambah equity. Aset itu apa? Aset itu ada resources. Jadi konsep aset itu apa? Aset adalah resource yang dikuasai oleh entitas. Jadi semua resources yang dikuasai entitas dalam jangka waktu tertentu nggak bisa dibatalkan dan si perusahaan itu dapat eksploitasi aset itu ya untuk menghasilkan revenue, menghasilkan pendapatan, menghasilkan income bagi perusahaan ya. Kemudian hasil dari peristiwa masa lalu. Nggak mungkin aset diterima 2 tahun lagi, nggak bisa diakui aset sekarang. Bisa perusahaan akan terima mesin-mesin 3 tahun lagi, nggak bisa akui aset sekarang. Nggak bisa diakui aset sekarang. Ya. 3 tahun lagi. Tapi hasil diterima sekarang dan sebelumnya. Ini pasti event. Ya. Yang ketiga lah, ada manfaat ekonomi di masa datang dari aset tersebut sehingga diperkirakan bisa ada mengalir kepada perusahaan. Manfaat ekonomi itu mengalir ke dalam perusahaan. Pak, ini manfaat ekonomi, Pak. Ada manfaat ekonominya. Apa? Ya, manfaat ekonomi kalau dia punya kendaraan bisa dipakai, bisa membantu operasional perusahaan. Tapi dipikirkan tidak bisa ngalir ke perusahaan karena dipakai orang lain, nah, bisa juga. Ya. Ini kita punya aset, Pak, punya kendaraan, tapi kita yang dipakai orang lain dan kita nggak sewakan. Pokoknya kita nggak dapat apa-apa. Apa itu bukan aset dong, nggak dapat apa-apa. Orang lain dapat, bukan aset tuh. Ya. Jadi walaupun dikontrol, walaupun kamu kuasai aset, tapi kamu nggak bisa dapat apa di aset itu. Orang lain menikmati. Nah, itu bukan aset. Ada 3 soalnya, dikontrol, kemudian hasil masa lalu nggak boleh akan diperoleh, tapi sudah diperoleh masa lalu. Kemudian manfaat ekonomis yang diperkirakan ada aliran kepada perusahaan. Ya, kalau hanya 1-2 nggak bukan sebagai aset. Kalau 2 aja nggak bisa sebagai aset.
kita terima aset itu. Tapi aset itu nggak bisa kita kontrol. Yang dimati orang lainnya nggak bisa dong. Ya. Aset itu nggak bisa kita kontrol Pak, tapi dia bisa menghasilkan pendapatan buat kita, nggak bisa kayak aset. Suatu waktu bisa diambil orang, nggak bisa. Ketiga harus dipenuhi ketiganya itu, nggak bisa. Liability itu apa? Liability itulah kewajiban yang ada sekarang di suatu entitas itu, kewajiban sekarang ada kewajiban yang saat sekarang. Yang kedua, muncul dari peristiwa masa lalu. Nggak boleh misalnya Pak, kita punya kewajiban, nanti Pak, 2 tahun lagi. Oh, nggak bisa liability dong. Ya, nggak bisa. Kewajiban itu muncul 2 tahun lagi. Nggak bisa. Muncul masa lalu, sekarang dan sebelumnya munculnya. Baru bisa. Ya, kemudian akan menimbulkan settlement, penyelesaian yang diperkirakan menghasilkan ada outflow resources yang keluar kepada pihak lain. Embody economic benefit, di mana benefitnya akan berkurang gitu. Ya, outflow resources. Ya. Jadi nggak bisa, Pak, ini kita punya kewajiban saat ini. Timur bisa masa lalu. Tapi nggak ada dibayar ke siapa, nggak jelas, Pak. Nah, itu nggak bisa dong. Harus jelas kepada siapa dibayarnya. Ya, outflow-nya kepada siapa. Jumlahnya harus tahu juga. Ya itu ya. Equity apa? Equity itu biasanya equity diukur dari hasil pengukuran aset, hasil pengukuran liability. Ya. Jadi kalau seandainya aset belum diukur, equity nggak bisa diukur. Ya. Liability nggak bisa diukur, aset diukur nggak bisa, equity diukur, ya, nggak bisa. Jadi equity itu mengukurnya, pengakuan equity itu tergantung pada pengakuan aset dan pengakuan liability. Ya. Liability misal Pak, saya bikin perusahaan nih, tapi aset kita belum ada, liability kita belum ada juga. Ya nggak bisa ada equity dong. Masa ada equity, asetnya nggak ada, liability nggak ada. Nol dong equity-nya. Aset nol, liability nol. Nol kurang nol, nol. Ya, nol. Ya, nggak bisa. Jadi Pak, ada berapa metode pengukuran equity? Nggak ada. Metode pengukuran equity itu nggak ada. Metode pengukuran berapa jenis metode pengukuran equity? Nggak ada. Dia ukuran itu tergantung aset liability. Nggak ada. Kalau ada yang mengatakan equity diukur dengan metode current value, nggak bisa. Nggak ada. Nggak. Harus ngerti surah itu ya. Nanti kalau ditanya wawancara pekerjaan, sudah kenal itu nggak aset liability equity? Kenal Pak. Bagaimana aset diukur? Gini. Wah benar. Berapa liability diukur? Gini. Bagaimana equity mengukurnya? Bingung sudah. Mulai matanya putih keluar tuh ya. Nggak bisa jawab bla 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 nggak bisa jawab dia. Ya. Boleh konyol lagi. Nanya pura bodoh tuh. Ada berapa metode sih mengukur equity itu? Lebih parah lagi sudah tuh. Lebih stres lagi sudah. Ditanya apa metode equity, metode pengukuran equity, parah lagi itu. Bisa nggak equity itu diukur tanpa aset liability belum diukur? Parah lagi itu nggak bisa jawab deh. Ya. Kadang nggak main konsep dari persamaan akuntansi dan konsep masing-masing aset liability equity. Jadi ingat equity itulah diakui pada saat aset liability sudah diakui. Ya. Maka di sini isu interest in asset of the entity after deducted all its liability. Jadi isu interest setelah aset dikurangi seluruh liability ya. Kurangi ya. Itu aja equity itu konsepnya ya. Jadi jangan bingung sudah ya. Dah, sekarang saya mau tanya lagi. Tanya sudah. Coba saya tanya ya. Oke. Risma. Absen ya, absen. Amelia. Ada Amelia, absen juga nih ya. Aziza ada, siapa nih? Mutiara. Saya, Pak. Nah, coba jelaskan apa itu aset. Apa itu aset? Tidur. Tadi saya jelasin nggak tidur. Bintang. Absen. Siapa lagi ini? Natasha. Iya, Absen Pak. juga. Aku ketahuan saya jawab ketahuan dari rekodnya. Apa itu aset? Jelaskan apa itu aset. Menurut saya aset itu Jangan dulu kayak kamu. sesuatu.
jelaskan tadi, apa itu aset? Dulu kamu nggak benar salah tuh ya. Apa aset itu apa? Sesuatu yang memiliki nilai. Aduh parah nih. Saya jelasin kamu tidur. Terus siapa si Izin jawab, Pak. Nala. Saya, Absen. Pak. Berlian mana? Berlian. Absen. Sofyan mana? Hadir, Pak. Kamera buka lah, Sofyan. Absen, sangat absen, nggak ada kamera. Sabrina mana Sabrina? Absen. Delvina mana Delvina? Devina Saya. mana? Apa itu aset? Devina mana? Jawab dong. Absen. Asetnya apa itu aset? Berarti nggak ada bisa. Berarti sudah. Itu Aduh. hartanya perusahaan, Pak. Buka kameranya, buka kamera. Kalau ngomong buka kamera yang sopan dong ya. Buka kameranya. Izin, Pak, lagi di jalan masih. Nah, berarti kamu nggak ikuti kuliah. Udah si apa? Filia Orlin mana? Filia absen. Mega mana? Mega. Hadir, Pak. Ajarkan aset itu apa? Aset apa? Aset. Parah Mana? nih. Ini nilai kamu di sini loh, nilai keaktifan udah bukti, ada record saya publish di YouTube loh, ya. YouTube nih. Jangan main loh, ya. Jangan benteng nih. Suatu saat nanti di BNI ketemu YouTube saya, kamu nggak bisa jawab, habis kamu ya. Habis kamu. Nasibnya kita nggak tahu, ya. Kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi itu. Ya. Nah, kemudian laporan mana tuh ini ya? Aduh. Mana tadi? Ya. Sampai di mana? Ya. Ini ya. Jadi ini ya, saya mau tanya lagi deh. Nggak dapat deh. Kemudian bagaimana klasifikasi dari laporan posisi keuangan itu? Ya, klasifikasi gimana? Ya. Jadi aset itu, ini kalau di buku ini dia agak terbalik ya. Current asset dulu, baru current asset. Ya. Kalau kita kan, kalau setelah akuntansi kita current asset dulu, baru non current asset kan. Ini dia agak terbalik ya. Nah sekarang non current asset ya. Jadi atau current asset deh. Kita ikuti dia aja buku ini, sama ada terbalik ya. Non current asset adalah aset, kalau diterjemahkan aset kurang lancar. Ya. Aset kurang lancar. Berarti dia aktiva yang dikuasai oleh aset dikuasai perusahaan yang manfaat ekonomisnya lebih setahun, jangka panjang ya. Contoh seperti investment, investasi jangka panjang. Kemudian properti PPA, property plant and equipment, intangible asset dan other asset. Ini kelompoknya. Masing-masing ini investment ada jenis lagi macam-macam. Property plant equipment ada lagi macam-macam. Tangible ada lagi, ada aset ada lagi. Ya. Nah kita lihat mengenai aset itu. Secara umum dari apa? Long term investment. Ya. Investasi jangka panjang. Ya. Itu aktiva non lancar ya, bukan aktiva lancar ya. Kemudian yang kedua property plant equipment, PPA. PPA itu nama lainnya lah aktiva tetap. Ya. Fixed asset. Ya. Kemudian juga intangible asset. Intangible-nya aset tidak berwujud. Tidak termasuk financial asset. Karena financial asset itu aktiva tidak berwujud juga. Tapi intangible asset itu dia aktiva tidak berwujud, tapi bukan financial asset. Ya, ingat ya. Itu ya. Kalau PPA lah tangible asset. PPA ini tangible asset. PPA ini. Long term investment sebagian besar lah bisa intangible, bisa nggak berwujud, bisa berwujud. Tapi bukan intangible asset. Ya.
aset ya. Ada aset dikuasai oleh perusahaan tapi tidak termasuk kelompok current asset, long term investment, PPA, intangible asset. Itu ada aset. Artinya apa? Artinya asetnya belum bisa dikelompokkan sebagai current asset, long term investment, PPA atau intangible asset. Seperti apa? Gedung lagi dibangun. Nah, gedung lagi dibangun itu nggak bisa diakui sebagai PPA karena belum bisa dipakai. Ya. Nggak bisa dimasukkan sebagai aktiva lancar karena bukan digunakan untuk operasional perusahaan. Ya. Nggak bisa sebagai long term investment karena mungkin masuknya bukan investasi, belum jelas. Nggak bisa masukkan tangible asset, ya jelas nggak bisa karena basicnya ada. Itu ada aset. Ya. Ada juga kadang-kadang tangible asset itu masuk ada aset dadang juga. Jadi kalau lihat di neraca di perusahaan ke publik, tangible asset masuk ada aset lain. Ya. Bisa aja ya, bisa aja. Kalau untuk investment itu apa? Seperti securities, obligasi, arti investasi pada surat berharga obligasi, bond security. Kemudian bisa juga investasi dalam bentuk ordinary share security, sekuritas saham. Bisa juga dia investasi dalam bentuk long term note security, besar jangka panjang. Besar jangka panjang itu bukan obligasi. Obligasi itulah bedanya, dia mirip sama. Tapi obligasi itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, diperdagangkan di pasar modal. Sedangkan long term note tidak diperdagangkan di pasar modal. Kemudian tangible asset apa? Dia tangible asset itu non currently used in operation, tidak digunakan dalam operasi perusahaan. Tapi dia ya digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Ya. Bukan, tapi dia digunakan untuk spekulasi. Tangible asset, aset apa? Di tanah. Tanah itu nggak digunakan untuk operasi perusahaan, tapi untuk dapatkan kenaikan harga aja. Berarti long term investment dalam bentuk tangible asset tanah. Ya, itu. Kemudian special fund, sinking fund itulah itu dana dibentuk yang dicadangkan nanti untuk membayar pokok dan bunga obligasi, utang obligasi perusahaan. Ya. Pension fund, dana yang dibentuk yang nanti dicadangkan untuk membayar kewajiban pensiun karyawan, bayar pensiun karyawan. Jadi nanti aset pensiun dan bentuk pensiun fund itu dibayarkan untuk membayar kewajiban pensiun kepada karyawan. Belum plan expansion fund, ya. Jadi ada nanti ya perusahaan itu dana dicadangkan untuk mengekspansi, untuk membeli, membangun pabrik, memperluas pabrik, membuka cabang, ada dananya disediakan. Itu special fund, ya. Itu ada masuk long term investment, bukan masuk kepada aktiva lain. Jadi long term investment termasuk special fund itu karena nanti digunakan untuk membayar pokok dan bunga obligasi sinking fund. Digunakan untuk membayar pensiun karyawan, pensiun fund. Kalau digunakan untuk ekspansi perusahaan, nama plan expansion fund. Ya, itu. Udah ada juga nanti long term investment itu non consolidated subsidiary atau associated companies. Ya. Jadi dia investasi pada cabang yang kepemilikannya antara 20 sampai 50%. Dia milik, tapi artinya dia investasi dalam bentuk 20 sampai 40%, 50% ya. Dan itu posisi investasi itu bukan cabang, bukan anak perusahaan dia. Karena tidak konsolidasi. Karena pemilikan antara 20 sampai 40%, 50%. Termasuk perusahaan asosiasi company, perusahaan asosiasi. Nah, itu long term investment ya. Tapi kalau dia sekuritas ini bond obligasi Indonesia itu juga termasuk bukan non-consolidated subsidiary. Ya. Oh ini ya. Jadi investasi dalam sekuritas hutang dan sekuritas equity bisa dikelompokkan jadi 3. Ya. Jadi pusat ada transaksi terkait dengan utang sekuritas, dia investasi dalam bentuk sekuritas hutang itu contohnya obligasi. Equity sekuritas investasi pada saham perusahaan lain. Nah, kalau dia itu portofolio whole collection, trading, non trading, bisa dikelompokkan 3 kelompok, ya.
debt equity sama debt security sama equity security. Satu kelompok held for collection, dua kelompok trading, dia non trading, ya. Kalau dia utang, held for collection, utang, ya. Nah, utang, ya. Nggak ada di sekuritas utang, kalau investasi pada utang masuk kelompok for collection, bisa juga masuk kelompok trading, bisa kelompok not trading, ya. Tapi kalau dia investasi pada sekuritas nggak ada kelompok held for collection, ya. Itu. Dan dia udah mau dinilai dengan mortgage cost, ya. Mortgage cost. Nanti kita ada chapter sendiri untuk membahas ini. Ini tentang isi dan bentuknya aja, ya. Nah, diklasifikasikan sebagai current atau non current. Current kalau seandainya dia mau kita uangkan kurang setahun, masuk ke held for collection dalam bentuk aktiva lancar, investasi jangka pendek, investasi lancar. Tapi kalau dia itu investasi lebih dari setahun, masuk non current, sehingga panjang, ya, jangka panjang. Ya, itu hanya obligasi, jadi pegang held for collection, ya. Kalau dia itu trading, itu sekuritas hutang equity. Nah, itu ada kelompok trading. Jadi dia diperjualbelikan kurang 3 bulan. Beli sekarang, besok jual lagi. Beli sekarang, 2 bulan lagi jual lagi. Itu kelompok trading. Nilainya lah menggunakan fair value. Jadi beda nilainya kalau dia kelompok held for collection, amortized cost. Tapi kalau trading masuk fair value. Itu non trading equity lah. Kalau dia current semua nih. Trading itu current semua. Kenapa? Dia dipegang kurang 3 bulan. Tapi kalau held for collection bisa dipegang kurang setahun, bisa dipegang lebih setahun. Setahun, ya. Non trading itu equity. Non trading equity, ya. Nah, dia tidak berdagangkan. Dia digunakan dalam jangka panjang, bisa memiliki 20 sampai 20% ke atas lah, ya. Itu equity. Equity artinya dicatat sebagai metode equity, ya. Nah, nilainya fair value ini, ya. Dan bisa current, bisa non current. Tekan non current, ya. Nah, long term investment perhatikan, ya. Ini long term investment penyajian di neraca, ya. Non current asset, ya. Itu long term investment, ya. Jadi penyajiannya seperti misalnya investment in held for collection security. Jadi investasinya dikasih tahu di kelompok mana nih, held for collection, ya. Investment held for collection security, ya. Di long term investment 82. Kemudian land held for future development. Ini kalau tanah dimiliki, ya, untuk jangka panjang, untuk pengembang ke depan. Tanah disediakan untuk dibangun ke depan atau pengembang macam-macam lah, investasi ke depan. Itu nilainya. Kurang PPA. Nah, ini penyajian, ya. Nah, kita bicara masih investment dulu, ya. Kurang PPA, ya. PPA itu tangible long life asset. Ya, jadi aset tangible yang ada fisiknya, ya, digunakan jangka panjang, ya, dalam membantu operasi reguler bisnis perusahaan, ya. Jadi dia digunakan untuk membantu operasi perusahaan, ya. Jadi kalau contoh apa, mesin digunakan untuk pabrik, bangunan dipakai oleh administrasi, dipakai untuk pabrik dan sebagainya. Itu plan, ya, plan equipment. Properti tanah dipakai untuk bangunan pabrik, bangunan perusahaan, itu plan. Masuk PPA, ya. Jadi secara fisik kita ada. Jadi physical property secara fisik, ya, ada. Tanah, building, machinery, furniture, tool, peralatan, ya, wasting resources, mineral, ya. Kemudian juga kecuali tanah, ya, perusahaan bisa merepresentasikan building. Kalau TPA itu sebenarnya depresiasi, ya. Kalau dia oil reserve, cadang sumber alam, itu deflasi dari aset itu. Di oil sources bisa juga deflasi, ya. Boleh disebutkanlah depresiasi, ya. Ini penyajian dari PPA. Ini ada tanah, ada building, dan akumulasi depresiasi, ya. Ini. Kemudian tangible asset, depresiasi itu lack physical substance. Jadi secara fisik substansi nggak ada, ya. Dan dia are not financial instrument. Ada dua karakteristik dari tangible asset itu yang utama, lack physical substance, yang kedua lah not financial instrument. Ya, ini harus ingat, ya.
Tahu sudah. Jadi contoh apa? Paten, copyright, franchise, goodwill, trademark, trade name, dan customer list ya. Ini contohnya. Paten ya, paten itu seperti saya menciptakan produk dipatenkan, di hak saya bisa sebagai aset, aset intangible. Copyright, kalau saya bikin apa, bikin tulisan, bikin artikel, bikin buku, ada copyright. Franchise kalau saya ada produk, ya, kalau ini saya jual, untuk jual harus beli franchise ke saya. Goodwill kalau saya beli perusahaan lain, nilainya di atas harga pasar, itu ada goodwill. Harga pasar 100, lebih 200, ya. Trademark, ya, merek, trade name, customer list, ya. Kemudian ada juga amortized limited life intangible asset. Jadi intangible asset itu amortisasi, ada amortisasi untuk umur intangible terbatas, ada umur intangible tidak terbatas. Jadi limited life itu seperti misal kalau dia paten itu 20 tahun, 30 tahun itu terbatas. Ya. Itu, ya. Kadang-kadang umur apa limited life itu kadang di atas umur ekonomis. Kontraknya 30 tahun, tapi hanya bisa pakai 10 tahun, 10 tahun. Kemudian juga setelah produk menilai indefinite life ya, tangible jadi tidak disebutkan. Jadi kalau dia amortisasi, kalau disebut umurnya terbatas. Kalau terbatas nggak disebutkan, hanya di impairment aja. Ya. Ini contohnya ya, penyajiannya non-current asset intangible. Misal capitalized development cost ya, ini termasuk intangible asset. Utilisasi biaya pengembangan 6.000. Udah goodwill ada 66.000. Nanti bagaimana itu goodwill kita ada chapter sendiri. Kemudian juga identifiable intangible asset. Aset bisa identifikasikan lainnya 28.000. Apalah intangible asset itu. Penyajian ya. Kemudian tipe lain. Tipe order aset itu item yang bervariasi. Jadi ada variasinya. Jadi arti kalau secara keseluruhan itu aset yang belum bisa dikelompokkan sebagai current asset, belum dikelompokkan sebagai apa investasi, belum bisa dikelompokkan sebagai PPA, belum bisa dikelompokkan sebagai intangible asset. Ya. Jadi long term prepaid expand. Ya. Kemudian ini kan nggak bisa nih long term prepaid expand uang muka jangka panjang. Misalnya uang muka beli mesin, jadi uang muka datang 3 tahun lagi, itu uang muka beli mesin. Ya. Itu masuk ada aset. Nanti pelancar nggak bisa. Investasi nggak bisa, PPA nggak bisa, belum bisa digunakan, tangible juga nggak bisa. Ya. Non-current receivable, ada piutang yang jangka waktunya lebih setahun. Ini piutangnya udah 3 tahun masih pelancar, salah itu maksudnya di other asset. Ada aset special fund. Nah tadi itu aset yang bentuk special fund, seeking fund dan segala macam. Ya. Property held for sale, properti yang akan pegang untuk dijual lagi. Nah, ini hati-hati, ini bukan investment, ya ada aset. Ya. Gitu. Restricted cash or security. Jadi punya cash tapi terbatas penggunaannya, bukan untuk operasional perusahaan. Tapi cash dipakai untuk membayar kewajiban jangka panjang. Nah itu termasuk ada aset. Karena aset. Karena aset itulah cash yang aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dikuasai perusahaan, yang bisa digunakan dalam operasi perusahaan secara langsung. Ya, secara langsung. Kalau PPA kan tidak langsung. Ya. Langsung itu seperti diputarkan, seperti aktiva lancar. Ya. Jadi cash yang ada aset di perusahaan itu diperkirakan dikonvert dalam cash. Ya. Jadi karena aset itu resources yang bisa konversi dalam cash, bisa dijual, bisa dikonsumsi dalam waktu setahun, kurang setahun. Atau bisa dalam operating cycle, mana whichever is longer. Ya. Ini kata-kata harus hati-hati nih. Whichever is longer. Mana lebih panjang, maka dia bisa dikatakan sebagai current asset atau bukan current asset. Misalnya contoh ya, contoh. Itu dengan baik ya. Misalnya contoh, kalau saudara piutang dagang itu umurnya 10 bulan, 10 bulan ya, 10 bulan, ya, 10 bulan ya, piutang dagang 10 bulan, ya, ya. Contoh piutang dagang itu umurnya 13 bulan, ya. Operating cycle-nya
umurnya adalah 2 tahun operating cycle. Piutang dagang itu umurnya 15 bulan. Tapi operating cycle-nya 2 tahun. Pertanyaannya, dia masuk aktiva lancar atau bukan? Ya. Jawabnya adalah, dia masuk dalam aktiva lancar. Kenapa? Karena piutang itu berumur 15 tahun. Aktiva lancar menggunakan operating cycle. Karena operating cycle lebih panjang 2 tahun. Sedangkan lebih panjang 15 tahun. Jadi menggunakan ukuran setahun. Di ukuran apakah masuk aktiva lancar, kita gunakan ukuran 2 tahun, bukan setahun. Ya. Jadi dia masuk ke dalam aktiva lancar. Tapi piutang dagang umurnya 15 tahun. Ya. Operating cycle-nya 10 bulan. Ya. Pertanyaannya apakah piutang dagang itu masuk aktiva lancar atau piutang lancar? Apa aktiva lancar atau aktiva non lancar? Atau aktiva lain? Jawabannya apa? Karena 10 bulan, ya, lebih kecil dari setahun, kita pakai angka setahun. Nah, kalau piutang dagang 15 bulan, dia nggak bisa masukkan sebagai current asset. Jadi masuknya ke aktiva lain. Kalau umurnya lebih setahun. Ya. Tapi kalau operating cycle-nya 2 tahun, maka masuk aktiva lancar. Kenapa? Karena kriteria pakailah operating cycle. Kalau operating cycle lebih lama pada setahun. Ya. Itu whichever is longer, maksudnya. Ya. Ngerti nggak, Saudara? Ngerti nggak? Halo, ngerti nggak? Halo, ngerti nggak? Halo? Halo, ngerti nggak? Ya. Diam aja, bisa tanya. Ngerti nggak? Ya. Coba Alia Dining. Alia Dining. Halo, Dining. Ada Ya, Dining Pak. ada? Ada, Pak. Nah. Kamu udah buka ya? Udah buka. Ada Dining ya? Coba kamu jawab pertanyaan ya, dengan saya. Ya. Kalau seandainya piutang dagang itu umurnya 15 bulan, ya, di mana operating cycle ada 10 bulan. Dia pertanyaan adalah, dia masuk aktiva lancar atau aktiva lain? Gimana, Pak? Tadi putus-putus. Aduh, ya. Nanti ketahuan loh kalau rekodnya putus-putus berarti salah. Ya. Tengok lagi tuh, jangan pakai rasa yang putus-putus loh ya. Nanti rekodnya kalau sangat putus-putus berarti kamu yang nggak benar ya. Jadi gini, ulang lagi ya. Ulang lagi tuh ya. Kalau piutang dagangnya umurnya 15 bulan. Coba ulang lagi. Apa kasih tahu sebentar barusan, apa kasih tahu? Apa? Kalau piutang dagangnya umurnya 15 bulan. Nah, benar. Yang kedua, apabila operating cycle-nya umurnya 10 bulan, operating cycle-nya 10 bulan, operating cycle 10 bulan. Ya. Operating cycle perusahaan itu 10 bulan. Pertanyaannya, tahu nggak berapa operating cycle-nya? Coba, berapa operating cycle-nya? 10 bulan, Pak. 10 bulan yang tegas ya. Berarti kamu udah tahu informasinya. Pertanyaannya, apakah piutang dagang itu masuk aktiva lancar atau aktiva lain? Betul nggak? Pertanyaan tahu nggak pertanyaannya? Coba ulang lagi pertanyaan siapa? Piutangnya 10 bulan itu masuknya aktiva lancar atau Pertanyaan saya coba kamu ulang lagi tuh. Pertanyaan saya ulang lagi. Pertanyaannya ulang lagi. itu masuknya ke aktiva lancar atau aktiva lain? Jadi piutang dagang itu apakah masuk kelompok aktiva lancar atau aktiva lain? Itu pertanyaan. Ya? Yang ngerti ya? Iya, Pak. Sekarang suruh jawab. Aktiva lancar ke, atau aktiva lain? ke aktiva lain, Pak. Berapa aktiva lain? Karena 10 bulan. Kenapa 10 bulan kenapa 10 bulan maksudnya apa? Nggak jelas itu. Karena piutang dagangnya kan 10 bulan ya, Pak. Kalau misalnya Astagfirullah, piutang dagang itu berapa umurnya tadi? Bukan 10 bulan. Berapa piutang dagangnya?
piutang dagangnya saya dengar umurnya 10 bulan, Pak. Piutang dagang berapa umur tadi kamu catat tadi tuh? Piutang dagang berapa umurnya? 15 bulan. 12 bulan, oi. Kok 10 bulan sih? Kompetensi kamu berapa? 10 bulan. Kamu jawabnya itu masuk tipe lain. Kenapa? Kata kamu piutang dagang 10 bulan. Piutang dagang 10 bulan sih. Mana tuh tadi tuh? Kok hilang dia? Ayo jawab tuh, kenapa? Kenapa? Jadi kamu nggak bisa jawab ya, dinding ya? Aduh. Ya. Coba si Mega. Ini nggak bisa jawab dia. Mega. Absen, berarti absen nih ya. Filia Orlin. Absen lagi tuh. Hadir, Apa Pak. jawab dulu? Coba jawab pertanyaan tadi. Itu Jawab masuknya ke Aktiva Lancar, Pak. Berapa tuh lancar maksudnya? Masuk ke Aktiva Lancar. Ya kenapa? Karena diperkirakan akan balik ke kas itu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Umur piutang dagangnya berapa? Umurnya berapa piutang dagangnya? Tadi piutang dagangnya 15 bulan. Masa 15 bulan dibayar kurang setahun? Umurnya 15 bulan akan diterima duitnya kurang setahun. Ini mana asalnya? Kalau Islam berarti terima 15 bulan lagi dong, bukan setahun dong ya. Iya, Pak. Kenapa? Nggak bisa jawab nih ya. Waduh, mana tuh? Jadi saya jelaskan barusan kalau kamu putar lagi rekaman itu pasti tahu itu. Apa disebut is longer? Ya. Nanti kamu lihat aja rekamannya, baca lagi ya. Malah ulang tuh ya. Baik, Pak. Nggak ada bisa gimana sih ngenangkap itu ya. Udah tidak saya ngomong, saya udah kering liur saya nih. Tak keras saya ngomong tuh ya. Karena terpaksa hujan. Udah kering liur saya ini. Ngomong ke keras, tapi nggak ngerti. Ya. Yang saya tanya itu berusaha saya jelaskan. Sedetik sebelum saya jelaskan, saya tanya nggak bisa. Ya. Coba serius ya, lebih konsentrasi. Nah, inventory itulah ya. Di disclose pertama basic penilaiannya. Jadi dasar penilaian inventory itu apa? Penilaian inventory di neraca itu bisa apa? Menggunakan metode, bukan metode harga pokok ya. Metode penilaian inventory beda sama metode penilaian harga pokok inventory. Beda. Ini metode penilaiannya menggunakan lower of cost or net receivable value. Ya. Waktu di pengetahuan akuntansi sudah jelaskan secara singkat, belum dalam ya. Nanti ada lagi penjelasan lebih dalam. Lower cost or market net receivable value itulah mana yang terendah antara cost itu dihitung dari metode harga pokok persedia menggunakan FIFO rata-rata itu costnya. Ya. Kalau net receivable value adalah menggunakan berapa harga jual dikurang dengan biaya tambahan untuk menjual dari inventory itu. Ya. Ini sama dengan per value berdasarkan cost ya. Per value berdasarkan put value ya. Mana paling rendah? Paling rendah itu dipakai kalau rendahnya cost dipakai. Kalau rendahnya net receivable value dipakai. Costnya nggak dipakai ya. Udah juga inventory itu harus diungkapkan bagaimana menentukan harga pokok persediaan itu dengan asumsi aliran biaya. FIFO atau rata-rata. Ada dua kan. Jelaskan. Ini contoh pengungkapannya. Penyajian di neraca. Karena aset ada inventory. Ini terbalik juga dijanjikan. Harusnya di bawah ke atas ya. Ini karena di buku Kisu ini berdasarkan secara akuntansi Amerika. Dia kan terbalik ya. Tapi kita harus di bawah ke atas. Kita apa? Cash dulu. Cash and cash equivalent. Ya. Dia boleh jelaskan inventory ini. Cash belum ya. Inventory jelas. Terus berikutnya dengan cara prepare expand. Piutang. Ini kan piutang nih.
Habis itu apa? Piutang. Piutang jelasannya ya. Piutang ya. Piutang itu apa? Itu kategori utama piutang itu harus ditunjukkan dalam laporan bersih keuangan atau catatan terkait. Ini nanti kalau ada kata seluruh piutang, nanti jelaskan piutang itu apakah net reserve value berapa, piutang tercatat berapa, net reserve value berapa, kemudian menghitung abdanya gimana gitu ya. Ya. Di perusahaan harus jelas mengidentifikasikan antisipasi loss due to uncollectible. Abdanya berapa ya. Kemudian juga jumlah karakteristik dari non-trade receivable. Non-trade receivable itu seperti apa? Piutang karyawan ya. Atau piutang juga ini piutang karyawan, macam-macam piutangnya. Kemudian nanti piutang yang digunakan kolateral, ada jaminannya, pisahkan ya. Ini contohnya. Jadi ada account receivable ya, 165.824 dikurang dengan abda, dapat 163 nama net receivable value. Ini nama net receivable value. Jadi account receivable bruto yang tercatat sesuai dengan bukti penjualan ya, piutang dagang itu dikurang dengan abda, kemungkinan nggak tertagih. Dapat 153 ini receivable value adalah jumlah yang bisa tagih perkirakan ke depan. Ya. Kemudian prepaid expense. Prepaid expense itu pembayaran cash ya, yang telah dicatat pembayaran cash ya sebagai aset sebabkan servis benefitnya telah akan terima masa depan ya. Jadi prepaid expense ya, uang beban yang dibayar di muka, dibayar tapi belum terima manfaatnya, manfaat terima ke depan ya, ke depan. Jadi dibayar sekarang tapi SPM sebelum SPM dicatat ya. Kenapa SPM belum dicatat? Karena SPM belum menikmati. Sudah sabar uang muka asuransi, saat dibayar itu uang muka asuransi itu tidak bisa lagi sebagai SPM ya. Baru terima SPM setelah kita nikmati ke depan ya. Itu ya. Seperti asuransi, supplies, beli supplies, saat dibeli itu belum bisa sebagai supply spend karena belum dipakai ya. Ada purchasing, saat kita bayar itu belum kita sebagai spend karena belum dipakai, kita berjalan waktu dipakai lagi sebagai purchasing spend. Rent ya, sewa itu baru di muka, nggak ada sewa belakang di muka. Saat dibayar itu sewanya belum bisa dinikmati, nggak bisa lagi sebagai rent expense ya. Tax ya juga sama. Kemudian juga itu, ini prepaid expense, ini penyajian di current asset ya. Nah kemudian short term investment. Short term investment inilah investasi jangka pendek. Dia nggak masuk investasi jangka panjang. Dia investasi jangka pendek itu kalau investasinya kemungkinan dicairkan kurang setahun. Dan forecastion debt amortized cost current, jadi sebagai current. Trading juga current, non trading equity lah current. Non trading equity pada equity, kalau trading contoh seperti investasi pada utang dan equity. Kalau ini hanya utang aja yang di atas ya. Nah ini short investment itu masuk current asset ya, current asset. Itu surat berangkat jangka pendek. Ya. Kemudian juga yang berikutnya cash ya. Cash itu apa? Dia consists of a currency and demand deposit ya. Nah cash equivalent, contoh seperti cash penggunaan terbatas tertentu ya, harus di-disclose ya. Ini contohnya cash equivalent cash ya. Jadi cash equivalent itu yang termasuk sebagai yang bisa konversi cash kurang 3 bulan dan nilai tidak berubah, yaitu berubah ya. Ini sesi equity ya. Jadi secara kapital, secara premium, jadi secara kapital itu dicantumkan sebesar nominal per step value. Jadi sambil diterbitkan itu. Ya termasuk early share juga preference share. Kemudian secara premium kelebihan dari harga penerbitan dibandingkan nominal. Ya. Dan nggak pernah ada share diskon ya, pasti share premium. Pasti kalau diterbitkan harga di atas nominal. Nggak mungkin harga di bawah nominal. Karena kalau nominal nggak boleh listing pasar modal, nggak boleh. Ya. Oh dulu boleh kalau nominal sahamnya 100 kita jual 90 saham perdana, nggak boleh ya. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Return earning ya, itu terkait dengan earning yang belum didistribusikan, belum diberikan dividen. Arti earning yang diperoleh sejak awal perusahaan berdiri sampai sekarang dan belum dibagikan bentuk dividen. Ya. Kalau nanti ada corporate income itu jumlah rata-rata agregat dari ada corporate income item. Ini kalau seandainya akun OCI itu ditutup ke akun ada corporate income. Ya. Kemudian kalau akun net income, akun revenue expense tutup ke return earning. Dividen tutup ke return earning ya. Nah, terus share.
itu saham biasa, saham yang ditarik oleh perusahaan. Jadi dia sebagai pengurang dari equity ini. Non controlling interest. Yang controlling interest adalah bagian dari equity yang untuk pemegang minoriti dari anak perusahaan kita. Anak perusahaan ya, itu kita punya anak perusahaan. Kita PTA, PTB anak perusahaan. PTB itu siapa pemilik yang lainnya selain kita. Nah, itu masuk di equity bagian berapa dia itu. Ya. Kalau dia 20%, maka non-controlling interest equity juga 20% dari total equity yang ada. Dia anak perusahaan itu. Ya. Ini contohnya penyajian equity di neraca. Share capital preference, ya. Share capital ordinary. Ini nominal dari saham biasa terbitkan, nominal saham istimewa terbitkan ya. Kemudian share premium preference. Jadi nggak boleh digabung akunnya. Share premium preference boleh digabung dengan share premium ordinary karena karakteristiknya beda, nggak sama ya. Kemudian retained earning ya. Kemudian juga ada kursi income. Permitted ada kursi income. Kalau di kursi income itu ada di laporan kursi income, tapi kompetisinya masuk ke sini. Kemudian terus reserve sebagai faktor pengurang. Kemudian equity attributable to owners ya ini 886582 ya. Ini equity attributable to owners. Ini laba ditahan yang earning kan 170 ya. Ditotalkanlah 88 berapa? Equity attributable to owner ya. Ini ya. Kemudian nanti dikurang non controlling interest 13.500 dapat total equity-nya 982. Kemudian non current liability. Nah, kemudian berikut non current liability ya. Liability itulah kewajiban suatu perusahaan yang tidak reasonable expected to liquidity di dalam jangka waktu kurang setahun. Jadi liabilitas itu akan dilunasi diakhiri utangnya itu lebih setahun ya. Atau normal operating cycle ya. Ini setahun itu dalam normal operating cycle. Jadi operating cycle-nya 2 tahun berarti selama 2 tahun, di atas 2 tahun ya. Kalau operating cycle-nya 3 tahun berarti di atas 3 tahun. Kalau operating cycle-nya 10 bulan berarti setahun. Karena mana lebih pendek ya. Mana lebih panjang. Ada 3 tipe kewajiban non current liability. Kewajiban muncul dari specific financing situation. Misalnya utang bank dan sebagainya. Obligasi muncul dari ordinary operation company. Jangka panjang, dia berutang untuk membiayai operasinya tapi jangka panjang ya. Kemudian kewajiban yang tergantung pada occurrence or non-occurrence. Sesuatu atau lebih dari peristiwa masa depan untuk mengkonfirm amount payable, jumlah utangnya. Ya. Atau pay atau debt payable pada tanggal pembayarannya. Ini contohnya non-current liability. Bond liability, utang obligasi, dan provisi terkait dengan pensiun, kewajiban pensiunnya. Provisi terkait pensiun. Nah, current liability apa? Current liability adalah utang kewajiban dari sekarang di mana akan dipenuhi di masa datang akibat peristiwa masa lalu yang akan dipenuhi kurang dari setahun atau satu siklus operasi atau mana lebih panjang. Kalau siklus operasinya 15 bulan pakai 15 bulan ukuran. Kalau operasi cycle-nya kurang setahun bisa 10 bulan pakai setahun. Karena lebih panjang pada 10 bulan. Ya. Ini termasuk misalnya ini pertanyaan tadi itu tidak satu pun masuk pertanyaan saya jawab. Harus sudah ada penjelasan. Harus tahu juga penjelasan. Nggak tahu gimana itu. Saya nggak tahu gimana itu. Apakah karena ada tangkap nggak bisa, IQ-nya lemah nggak bisa juga. Nggak tahu saya. Saya tanya nggak ada bisa jawab satu pun. Ya. Seperti yang tadi itu ya. Bintangnya umur 15 bulan, kalau potensi 10 bulan masuk tipe lancar, non lancar bisa jawab. Padahal udah ada penjelasan sih. Saya udah jelaskan juga. Ya. Berkali-kali saya jelaskan nggak ngerti juga. Saya angkat tangannya. Ya. Ini pertanyaan yang paling pamungkas yang menjatuhkan surat wawancara. Ya. Ditanya sama, ini saya punya piutang 15 bulan. Ya. Potensi perusahaan 10 bulan. Itu masuk apa? Karena aset atau karena liability? Karena aset, benar. Apa? Dia menjawabnya, ada aset, benar. Bukan ada aset. Utang jangka panjang, utang jangka panjang. Ini kan karena liability. Utang jangka panjang. Oh, benar jawabannya. Benar. Ya. Jangka panjang. Tapi kenapa benar? Dia bisa jawab deh. Jawabnya lah, ya karena lebih setahun, Pak. Ya kenapa lebih setahun? Ya siap. Jawabannya lah, karena ukuran itu menggunakan setahun. Kriterianya. Lebih setahun. Kalau dia 10 bulan,
berarti kurang lebih setahun. Kalau udah umur operating cycle-nya adalah 15 bulan, berarti pakai kurang 15 bulan. Berarti kalau 15 bulan, utang 15 bulan, jadi masuk utang lancar. Ya. Utang lancar. Ya. Itu dijelaskan berkali-kali nggak bisa juga, saya nggak ngerti itu. Ya. Ngerti saya. Ya. Jadi ini bahaya nih. Ya. Ini bahaya. Ini secara akuntansi juga begini. Ya, konsep dari kalau utang lancar lebih setahun atau lebih dari 1 cycle operasi perusahaan, mana lebih panjang. Kalau current liability itu kewajiban yang akan dibayar kurang setahun, ya, atau kurang dari operating cycle, mana lebih panjang, ya, juga sama. Atau tipe lancar lah itu aktiva yang dimiliki oleh perusahaan digunakan untuk operasi perusahaan, di mana penggunanya kurang setahun atau kurang 1 siklus operasi perusahaan, mana lebih panjang. Itu juga nggak bisa. Nggak bisa umpamanya kasih contoh, nggak bisa juga. Di kelas kasih contoh nggak bisa. Mereka kali nggak bisa, nggak tahu sekian apa. Ya, ya itu ya. Ini liability ini liability itu masuk liability ya. Kemudian notes payable ya, notes payable ya. Ini financial position ini terdiri dari apa? Dari notes payable, accounts, non liability seperti bond liabilities due Januari 31, kan lebih setahun ya. Kurang provision related to pensiun. Kurang liability tadi itu. Hutang yang dibayar kurang setahun atau kurang siklus operasi. Itu karena liability. Kalau long term lebih setahun kurang lebih satu liability ya. Ya. Nah, IFRS tidak mengatakan format tertentu dari laporan keuangan ya. Tapi ada 2 bentuk umum sebenarnya ya. Pertama ini bentuk format dari neraca itu ada 2. Di secara akuntansi juga sama. Pertama bentuk account form. Account form. Ya. Account form itu dia bentuk T bagi 2 ya. Sebelah sisinya adalah aset, sebelah kanannya pasifa. Equity dan liability. Liability dan equity ya. Biasa seperti itu. Biasanya kalau sudah lihat laporan keuangan disajikan di media kan ringkas tuh. Biasa bentuk account form. Ya, account form ini bentuknya. Karena dia lebih dua sisi ya. Tapi kalau dia itu banyak ya, biasanya menunjukkan account report form. Report form itu laporan bentuk report. Bagian pertama itu aset, setelah aset baru liability, baru equity. Nah, itu yang paling banyak dipakai itu. Kalau saya lihat laporan keuangan di perusahaan publik ya, nah pasti bentuk report form. Tapi kalau yang bentuk annual report ya, bentuk buku itu, dia menunjukkan report form. Tapi kalau saya lihat laporan keuangan di media, terutama media Bisnis Indonesia, Bisnis Indonesia itu kan banyak mengulas itu tentang perusahaan-perusahaan emiten pasar modal. Nah, itu laporan keuangan emiten itu disajikan di situ. Nah, itu bentuk account form ya. Nah, ini bentuk report form ya. Ini paling banyak dipakai di annual reportnya. Gitu ya. Hampir semua emiten pasar modal dia mengajukan laporan keuangan tahunan ataupun kuartalan. Nah, dia selalu menggunakan bentuk report form. Nggak ada yang account form. Ya, account form itu yang ini. Yang kanan nggak ada ya. Nah, sekarang cash flow. Cash flow itu apa? Itu adalah elemen penting yang tujuan pelaporannya adalah untuk menilai jumlah timing dan ketidakpastian cash flow. Jumlah timing dan ketidakpastian cash flow. Jadi kalau seandainya laporan cash flow 3 tahun terakhir ada kecenderungannya cash flow operating naik, kemungkinan tahun depan naik juga diproyeksikan. Jadi pendapatan penjualan naik, penjualan tunai ya naik. Karena beban tunai juga naik sedikit, nanti tahun depan juga naik. Ini bisa dipastikan bisa certainty cash flow-nya rendah, terpasti rendah. Tapi kalau laporan arus kas itu jumlah cash diterima dari penjualan nggak pasti, turun naik berarti nggak pasti. Jadi certainty tinggi ya. IASB menyarankan laporan arus cash itu disebut dengan cash flow statement ya. Harus disajikan laporan keuangan dalam laporan keuangan ya. Jadi tujuan laporan arus cash itu apa tujuannya? Tujuan utama penting ya. Itu memberikan
informasi relevan mengenai cash yang diterima, cash yang dibayar dari perusahaan selama satu periode. Nah, ini utamanya. Ya. Berapa cash out perusahaan ya dalam satu periode? Periode setahun. Kalau dia interim, laporan kuartalan 3 bulanan, kuartal pertama 3 bulan pertama, kuartal kedua 6 bulan pertama, kuartal ketiga 9 bulan pertama, kuartal keempat tuh langsung masuk ke annual report, audited. Jadi Pak, laporan triwulan 4 saya nggak ketemu. Yalah nggak ketemu karena langsung jadi laporan tahunan. Ya nggak ketemu ya. Yang saya ketemunya laporan kuartal 1, 2, 3. Keempat saya nggak ketemu Pak. Iyalah pasti nggak ketemu. Kalau laporan keempat itu langsung jadi laporan annual report, laporan tahunan ya. Dan terus diaudit. Ya. Diaudit. Ya. Itu ya. Ya. Jadi tujuannya itu memberikan informasi relevan mengenai berapa jumlah cash terima, berapa jumlah cash dibayar dari situ perusahaan selama periode tertentu ya, tertentu. Misalnya periodenya, misalnya laporan arus kas tahun 2024 berarti arus kas berapa cash terima selama tahun 2024, berapa cash yang dikeluarkan selama tahun 2024. Itu tujuan utamanya ya. Nah, tapi laporan juga laporan arus kas itu bisa menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ya, tidak hanya sekedar menyampaikan laporan terima, cash terima, berapa cash dibayar, enggak. Jadi laporan cash bisa jawab ini. Pertanyaan pertama lah, di mana cash itu berasal? Cash berasal dari mana? Cash berasal dari apa? Ada 3 aktivitas ya. Aktivitas operasi, investing, financing. Cash berasal dari 3 aktivitas. Dia berasal dari investasi, Pak. Dia berasal dari kegiatan operasi, dia berasal dari kegiatan pembiayaan financing. Ya. Nah itu. Jadi jelas tuh, sehingga cash flow itu dibagi 3 kelompok. Ya. Kelompok. Cash masuk, cash keluar berasal dari aktivitas operasi, namanya cash flow operating. Cash masuk, cash keluar berasal dari aktivitas investasi, namanya cash flow investment. Cash berasal dari aktivitas financing, namanya cash flow financing. Ya. Kemudian berapa cash digunakan? Ya. Untuk apa? Untuk apa cash itu digunakan? Untuk apa sih cash itu? Cash masuk digunakan untuk apa? Tapi tergantung apakah aktivitas operasi, financing, dan investasi. Ya. Jadi cash itu berasal dari mana? Cash itu masuk dari mana? Digunakan untuk apa gitu ya. Kemudian berapa perubahan cash, saldo cash. Saldo cash awal 100. Saldo cash akhir 200. Berubah 100. 100 berubah dari mana aja berubah itu ya. Harus jelas ya. Nah, sehingga konten laporan cash itu ada 3 menggambarkan cash masuk, cash keluar untuk 3 aktivitas. Harus dipisah ya, biar jelas ya. Nah, cash yang diterima dari aktivitas operasi, nah, dipisah dengan cash yang diterima dari aktivitas investing. Cash diterima dari aktivitas financing, dipisah. Berapa cash diterima dari aktivitas operasi, aktivitas financing, aktivitas investing itu bisa pisah. Berapa cash dikeluarkan dari aktivitas operating, cash investing, berapa financing dipisah, nggak digabung ya, digabung. Nah kalau cash terkait operasi itu apa? Semua transaksi ya yang terkait dengan penentuan income, net income, nah itu operating. Jadi semua transaksi cash yang digunakan dalam terkait dengan net income itu cash flow aktivitas operasi. Contoh apa? Income itu ada, udah jelaskan net income. Komponen income revenue,